Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Hilmi yang telah menyampaikan kultum yang berjudul Berpura-pura tuli demi kehormatan wanita. Semoga kita semua bisa memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Jaja. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terlebih dahulu panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kultum pada hari ini akan membawakan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk kesempurnaan iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada anak dan orang tua serta semua orang. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Mungkin sudah sering hadis ini kita dengar, tapi tidak meninggalkan dampak atau asar pada diri kita. Namun lain lagi dengan orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mendengar hadis ini, dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diri saya. Lalu Rasulullah SAW berkata pada, demi zat yang menguasai jiwa saya, iman kamu belum sempurna sampai kamu mencintai saya lebih dari kecintaan kamu terhadap diri kamu sendiri. Lalu Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya mulai sekarang engkau lebih saya cintai dari diri saya. Kemudian Rasulullah bersabda, sekarang iman kamu telah sempurna, wahai Umar. Imam Al-Khattabi memberi konsep tentang maksud hadis ini, yaitu kamu harus jujur dan benar dalam mencintai. Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kamu harus tenggelam dalam ketaatan kepada saya dan memperlihatkan kerelaan saya di atas kemanusiaan hawa nafsu kamu, walaupun hal itu akan menyebabkan kebinasaan atas kamu dan menimbulkan kamu untuk bersabar. Rasulullah SAW yang melindungi diri kita dari api neraka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan saya dengan kamu sekalian adalah bagaikan seorang laki-laki yang menghidupkan api, lalu kupu-kupu dan belalang mulai berjatuhan ke dalam api, sedangkan laki-laki tersebut mulai berusaha melindungi hewan-hewan tersebut dari api, dan saya melindungi kamu sekalian dari api neraka. Namun kalian melewati dan lepas dari lindungan tanganku orang yang akan diusahakan, yang diriwayatkan hadis Ahmad bin Muslim dan Jabir radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada kita sehingga ia takut dan khawatir akan setiap sesuatu yang bisa menyakitkan kita. Apakah ada yang lebih menyakitkan daripada api neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam neraka dalam bentuk nyata, maka beliau lebih prihatin dan selalu menasehati kita, dan beliau benar-benar khawatir akan diri kita sendiri. Ada sebuah hadis yang berbunyi, wa muridot alanna paha malku atakharu robahu antarsan, yang artinya dan pernah disampaikan kepadaku api neraka itu, lalu aku mundur ke belakang karena takut api neraka mengenaiku, yang diriwayatkan oleh Ahmad sebuah hadis. Sungguh pernah api neraka didekatkan kepadaku sehingga saya tiup hawa panasnya api supaya menjauh dari wajahku. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, oleh karena itu wajar saja jika sedang berkhutbah kedua mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merah kemerah-merahan, suaranya lantang dan keras disertai dengan perasaan marah yang sangat, seperti beliau adanya seorang penyemangat balak
subhanakum wasamakum. Ucapkan selamat pagi dan selamat sore. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat dan bertemu dengan kita, namun kecintaannya kepada baginda Rasulullah sangat besar. Beliau begitu khawatir atas diri kita. Oleh karena itu beliau begitu ingin bertemu dengan kita untuk memberikan sendiri peringatan langsung kepada kita, sehingga nasihat dan peringatan yang beliau berikan bisa lebih kuat dan lebih mendalam. Beliau bersabda, "Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, aku begitu ingin bertemu dengan saudara-saudara yang beriman, namun tidak melihatku." Yang diriwayatkan hadis Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, begitu besarnya kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, sampai memaksa kita untuk mengambil tameng dan perhiasan untuk menjaga diri kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mana yang akan membentangkan tiga perkara pertama dapat menjadi mencegah dari api neraka? Satu, sedekah. As-sedekatu bidafil bala. Sedekah itu menolak balai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainan nas wa bainan nar hijaban walau bisya'u tamratin." Buatlah di antara kamu dan neraka tutup pemisah, walaupun cuma dengan bersedekah sekadar separuh butir buah kurma. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kedua, yang kesatu tadi sedekah yang menjauhkan dari api neraka. Dua, berzikir. Dengan zikir, kata berzikir itu banyak yang kita bacakan, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Zikir itu membaca wirid, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Banyak lagi zikir itu yang bisa menjadi masalah. Zikir itu membaca Al-Quran, itu termasuk zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah kamu sekalian yang bisa menjaga kamu dari api neraka. Ucapkanlah kalimat thayyibah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wallahu akbar, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar. Karena kalimat ini pada hari kiamat akan menjadi mukaddimah yang berjalan di depan kamu. Muakibat yang berjalan di belakang kamu, dan menjadi
mujanibat yang menjauhkan kamu dari api neraka. Kalimat-kalimat ini adalah bagian as-sholihat, hal yang baik dan hal-hal yang tersisa yang diriwayatkan oleh hadis An-Nasai Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 yang menjauhkan dari api neraka itu mempunyai anak perempuan dan mendidiknya dengan baik. Mempunyai anak perempuan yang salehah dan mendidiknya dengan baik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada seorang dari umatku yang menanggung kehidupan 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, kecuali mereka akan menjadi tabir, pemisah, pencegah bagi dia dari api neraka, yang diriwayatkan hadis Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wali bagi setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ulil mu'minin min anfusihim man tufuman." Minal mu'minina pataroka dainan ba'ala kodo'ahu. Aku lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka. Barang siapa dari orang-orang mukmin yang mengingat dunia dan masih meninggalkan utang, maka aku yang akan menanggung pembayarannya, yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Engkaulah telah membutakan mataku dari dunia dan menggemerlapannya, karena engkau dan jiwa ini adalah suatu yang utuh dan menyatu, tidak terpisah-pisah. Tatkala aku teringat akan dirimu, mata itu tidak bisa berpejam, dan permulaan malam sampai datangnya fajar. Kelopak mata ini tidak bertutup karena ngantuk, tapi karena dirimu berada di antara kelopak dan pupil mata ini. Masyiral muslimin yang berbahagia, betapa mulianya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika seluruh bangsa Arab dan ajam non-Arab dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bangsa Arab dan ajam dijadikan tidak atau taruhan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh mereka semua tidak akan bisa menyampaikannya. Jika disebut
Rasulullah SAW yang dibanding-bandingkan dengan orang Arab tidak akan menjadi, tidak sama tandingannya, lebih utama Rasulullah SAW yang berbahagia. Maka cerita yang disampaikan saya sekian saja, ditutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Jaja. Semoga kita bisa memahaminya dan menjadi amal bagi kita. Segitu saja materi dari kami. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.